Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film, dan film kali ini berjudul Beasts of No Nation. Film yang diproduksi bersama dan disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga, dan tentunya film ini berkisah tentang seorang bocah lelaki yang menjadi prajurit anak-anak ketika negaranya melewati perang yang mengerikan. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan kopai dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Agu, yang diperankan oleh Abraham Attah. Terlihat dia sedang menyaksikan teman-temannya yang bermain bola. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan bermain. Kemudian Agu diikuti teman-temannya membawa sebuah TV rongsok yang terlihat sudah tidak ada mesin maupun layarnya. Rupanya Agu berusaha untuk menjual TV butut itu kepada seorang polisi. Kita lihat aksi S3 Marketing menawarkan produknya. Namun tetap saja polisi itu menolaknya. Karena belum terjual, mereka pun langsung mencoba menawarkannya kepada seorang tentara Nigeria yang menjaga perdamaian. 3D. Karena kebaikannya, Agu mendapat uang 2.000 plus beberapa makanan. Di sini terungkap, Agu berada di daerah netral tanpa konflik perang, tapi juga mengakibatkan banyak pengungsi datang ke daerah ini. Agu berasal dari keluarga kecil yang bahagia dan taat beribadah. Dia mempunyai seorang ibu dan ayah yang berprofesi sebagai guru, kakak laki-lakinya yang sering dia jahilin, dan kedua adiknya yang masih kecil. Itulah keluarga Agu. Di sini kita bisa lihat jahilnya Agu kepada kakaknya. Lalu ditemani kakak dan temannya, mereka dengan sengaja menghalangi jalan dengan ranting pohon hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Tiba-tiba ada seorang wanita gila yang memarahinya, bahkan mengutuk mereka. Lalu di saat makan malam bersama keluarganya, terungkap TV yang sebelumnya ia jual adalah milik ayahnya. Agu pun akhirnya mendapat hukuman. Bahkan kakeknya yang sudah tidak bisa melihat, dia bercandain juga guys. Emang bener-bener ini anak anjir. Kemudian, berita mengejutkan datang ke kota ini. NRC yang disebut sebagai pemberontak akan mengambil alih tanah mereka. Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah di sana, mereka memutuskan akan mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara wanita dan anak-anak akan meninggalkan daerah ini untuk keamanan mereka. Keesokan harinya, semua warga khususnya wanita dan anak-anak panik untuk meninggalkan kota ini. Hal yang cukup menyedihkan terjadi di sini. Mobil angkutan yang harusnya bisa membawa sebagian keluarga Agu, namun tidak muat. Akhirnya Agu harus ditinggalkan bersama ayah dan kakaknya. Ketakutan mereka mulai terjadi. Ratusan pemberontak datang ke kota ini. Agu, ayah, dan kakaknya bersama warga lain bersembunyi di sebuah gudang makanan. Tiba-tiba, tentara pemerintah menemukan mereka. Bukannya menolong mereka, tentara ini malah menganggap mereka sebagai mata-mata. Ayahnya Agu berusaha menjelaskan bahwa mereka bukan pemberontak. Nah, kesel juga di sini guys. Bolohonya si tentara, dia bertanya ke si wanita gila apakah mereka warga sini atau pemberontak. Ya namanya juga ODGJ, dia mengatakan tidak kenal mereka dan menyebut mereka sebagai pemberontak. Namun untungnya Agu dan kakaknya berhasil kabur ke gorong-gorong. Sedangkan ayahnya langsung dieksekusi. Namun takdir berkata lain.
Saat mereka berdua sedang berlari, tentara terus mengejarnya dan alhasil kakaknya pun tewas tertembak. Agu kemudian melanjutkan pelariannya ke hutan. Sepanjang jalan dia terus menangis dikarenakan dia kehilangan ayah serta kakaknya. Lalu di pagi harinya, Agu menemukan sebuah gubuk untuk mencari makanan karena perutnya yang kelaparan. Karena tidak berhasil, dia pun memakan rumputan namun malah mengakibatkan dirinya muntah-muntah. Tiba-tiba dia melihat seseorang di hutan itu lalu tembakan terjadi. Agu akhirnya ditangkap oleh gerombolan pemberontak. Awalnya, Agu akan dihabisi oleh mereka karena diduga menjadi mata-mata pemerintah. Namun sang komandan yang melihat tangan si Agu seperti bayi, lalu dia bertanya kepadanya, kenapa dia berada di sini? Agu menjawab bahwa dia lari setelah ayah dan kakaknya tewas dibunuh oleh tentara pemerintah. Komandan pun kemudian memutuskan untuk merekrutnya dan mendoktrinnya agar dia bisa membalas dendam kematian ayah dan kakaknya. Lalu Agu ditugaskan untuk membawa kotak amunisi. Sesampainya di markas pemberontak, Agu, seorang bocil yang polos, mulai dilatih untuk menjadi seorang pejuang. Mereka yang direkrut termasuk Agu diajarkan untuk menembak. Nama organisasi mereka adalah NDF, yang berjuang karena ketidakadilan pemerintah kepada mereka. Dan mereka berperang untuk komandan tertinggi mereka yang bernama Dada Goodblood. Komandan mereka bahkan mencuci otak mereka untuk berperang bersamanya. Dan sebelum benar-benar bergabung, mereka diberi ritual oleh seorang dukun, yang ternyata itu adalah musuh Ujang Bustomi. Sadisnya, mereka yang gagal melewati ritual ini akan dihabisi dan dibakar. Komandannya lalu memutuskan untuk meninggalkan camp ini dan bergerak maju menuju medan perang. Dan untuk menghilangkan jejak, camp ini pun akhirnya dibakar. Terlihat Agu yang sudah mengenakan pakaian layaknya pejuang seperti mereka. Lalu di sebuah jembatan mereka akan melakukan misi penyergapan. Saat rombongan mobil tentara pemerintah datang, dan inilah yang terjadi. Hingga menyisakan satu tawanan. Komandan memerintahkan Agu untuk menghabisinya dengan sebuah golok. Agu, bocah polos, untuk pertama kalinya harus membunuh orang dengan cara yang sadis. Agu pun terlihat sampai muntah-muntah. Setelah melakukan itu, dia pun berbincang dengan salah satu bocil juga yang bernama Straika. I have a family. I'll stop it. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perang dan merebut sebuah jembatan. Pasukan pertama yang dipimpin oleh Wakil Komandan 2IC tampak kewalahan menghadapi pasukan tentara pemerintah. Di sini kita kembali melihat bagaimana si komandan kembali mendoktrin pasukannya yang didominasi oleh bocah untuk berani berperang melawan mereka. Agu yang awalnya seorang bocah polos, dia sekarang sudah berubah menjadi bocah yang kejam, yang berani membunuh.
Perintah untuk melanjutkan misi selanjutnya disampaikan komandan tertinggi. Bahkan dia dijanjikan naik jabatan jika berhasil menaklukkan ibu kota. Kali ini mereka tidak memakai hati nurani. Bukan hanya tentara pemerintah saja, bahkan warga desa yang dianggap membantu pemerintah mereka habisi. Be helping us. Nobody. No. Who are we? We have spared nobody. Dan ketika masuk ke sebuah rumah, mereka menemukan seorang ibu beserta anak perempuannya. Agu pada mulanya dia mengira itu adalah ibu dan adiknya, tapi rupanya bukan. Dan saat senior memperkosa ibu tersebut, Agu menembaknya. Lalu pesan datang untuk komandan agar mereka menuju markas pusat untuk bertemu komandan tertinggi mereka. Who's your commander? I am. Go this way. Lalu ketika sampai di markas Good Blood, Komandan Agu disuruh untuk menunggu, bahkan hingga larut malam. Merasa dicuekkan, komandan pun tampak kecewa dengan jamuan mereka, hingga mereka terlelap tidur. Dan terlihat juga anak buahnya sampai calangap kelelahan. Dan inilah sosok komandan tertinggi Good Blood. Komandan terkejut dengan keputusan Good Blood dikarenakan faktanya dia tidak naik jabatan menjadi jenderal, namun akan turun jabatan menjadi wakil kepala keamanan. Hal itu dikarenakan situasi politik yang berubah dan membuat keputusan itu yang diambil. Bahkan dia memutuskan Tu Aisi yang akan memimpin batalion yang sebelumnya dipimpinnya. Merasa kecewa dengan keputusan komandan tertinggi Good Blood, komandan pun meminta waktu semalam lagi bersama pasukannya. Komandan lalu membawa pasukannya ke sebuah tempat pelacuran. Di saat sedang celepot, tiba-tiba Tu Aisi dibopong karena perutnya tertembak. Tu Aisi menganggap komandan sengaja melakukannya. Namun dia menuduh wanita PSK itu yang melakukannya. Akhirnya mereka pun dibunuh. Komandan lalu membawa pasukannya ke sebuah tempat. Tampak Tu Aisi sekarat dan akhirnya tewas. Komandan memutuskan untuk bergerak sendiri dan menjadikan komandan tertinggi mereka sebagai musuhnya. Ketika mereka sedang beristirahat di hutan, serangan udara datang menghujani mereka. Satu persatu pasukan komandan mulai tewas, membuat jumlah mereka semakin berkurang. Alhasil mereka bergerak tanpa arah dan tujuan. Bahkan, seekor jangkrik pun jadi pengganjal perut mereka yang kelaparan. Giliran mereka yang kocar-kacir dikejar oleh pasukan musuh. Straika, teman Agu, tidak bisa berjalan karena tertembak. Agu pun bersusah payah untuk menggendongnya. Namun Straika tidak bertahan lama hingga akhirnya dia pun tewas. Mereka akhirnya bertahan di sebuah lokasi dengan membuat parit pertahanan, sambil melakukan penambangan emas yang tidak mereka temukan sama sekali. Mereka sudah tidak berdaya, makanan dan air semakin menipis, tiap hari ada yang mati. Sudah berbulan-bulan mereka di sini. Merasa sudah muak, anak buahnya memutuskan untuk pergi dari sini. Everybody calm. Namun komandan melarangnya dan mengancam membunuh mereka. Namun mereka balik mengancam membunuhnya termasuk Agu. Akhirnya mereka pun meninggalkan komandannya sendiri. Lalu di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh pasukan PBB. Mereka akhirnya menyerahkan diri. Agu dimasukkan ke sebuah tempat rehabilitasi anak-anak korban perang. Namun beberapa temannya tidak betah di sini karena rekannya mempunyai naluri bertempur yang sangat tinggi.
Berbeda dengan Nagu yang sudah betah di sini karena dia menerima pendidikan. Namun menurut rekannya, uang adalah segalanya dan dia memutuskan untuk kabur. Di akhir cerita, dia terus belajar untuk kembali menjadi seorang anak kecil pada umumnya dan ingin menghilangkan jiwa kekerasan akibat peperangan ini. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Beast of No Nation ini? Ngeri sih, bertubuh kecil, mimpi basah aja belum, harus mengambil peran dalam sejarah. Anak menjadi salah satu bagian penting di negara-negara yang sedang konflik untuk menjadi tentara. Sebab sejarah dan tentara menjadi hal yang akrab. Biasanya kan image dari seorang tentara itu selalu berwujud tinggi, otot besar, berjalan tegap, gagah, dan berani. Namun, imaji itu tidak berlaku sepenuhnya. Karena di beberapa bagian bumi ini, anak-anak harus memegang senjata dan siap sedia seperti Ago. Yes sir! Tidak lupa juga dengan Kopai yang masih tersisa. Suruput dulu guys. Juara. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.